Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Dalam salam pagi akhir pekan ini, mari kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 17. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, "Uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk, aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya." Lalu kata ibunya, "Diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan." Sesudah itu dikembalikannya lah uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, "Aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu." Tetapi orang itu menggalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil. Dibuatnyalah efod dan terafim, ditahbiskannya lah salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang yang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Betlehem Yehuda, dari kaum Yehuda. Ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Betlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, "Engkau dari mana?" Jawabnya kepadanya, "Aku orang Lewi dari Betlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat." Lalu kata Mika kepadanya, "Tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makananmu." Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentahbiskan orang Lewi itu. Orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, "Sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku, karena ada seorang Lewi menjadi imamku." Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dalam perikop ini ada dua kisah yang masing-masing memberikan pembelajaran bagi kita. Yang pertama adalah kisah seorang ibu yang meminta anaknya untuk menguduskan sejumlah uang bagi Tuhan, tetapi dengan cara membuat patung pahatan dan patung tuangan dari uang itu. Ia mengira bahwa dengan membuat atau menggunakan uang itu dengan menjadikannya sebagai patung, ia akan menjadi orang yang saleh di hadapan Tuhan. Padahal jelas-jelas itu bertentangan dengan firman Tuhan yang berkata, "Jangan ada patung bagimu dan jangan sujud menyembahnya." Lalu kisah yang kedua adalah seorang muda yang berasal dari suku Lewi. Ia kemudian berjumpa dengan Mika, anak si perempuan yang tadi kita baca pada penggalan yang pertama, dan ia diangkat menjadi imam di tengah-tengah keluarga itu. Namun persoalannya adalah, bukankah seorang Lewi seharusnya menggunakan hidupnya untuk melayani Allah di bait Allah? Tetapi justru ia meninggalkan bait Allah dan tinggal dimanapun yang ia mau, selama ia dipelihara atau mendapatkan keuntungan dari kehidupannya. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita merenungkan satu hal. Terkadang kita sudah merasa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, namun jika kita kritisi dengan sedikit lebih dalam, justru ternyata apa yang kita lakukan itu bertentangan dengan firman Tuhan.
Bahkan tak jarang apa yang kita lakukan membuat kita merasa saleh dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi jauh daripada itu, sesungguhnya kita sudah melawan kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati dalam setiap keputusan, perilaku, tindak tanduk kita setiap hari, agar jangan sampai kita memiliki pemahaman yang salah, khususnya ketika kita hendak hidup sebagai umat Tuhan yang beriman dan secara tekun beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai apa yang kita lakukan justru tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Tolong kami agar kami senantiasa hidup benar sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Mohon Tuhan menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.